Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umat-umatnya yang berusaha untuk taat dan patuh kepada ajaran-ajarannya. Jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di mana kitab Tauhidnya ini sudah banyak dibaca orang baik yang suka maupun tidak suka, mereka pun baca. Dan kembali tinggal hidayah Allah diberikan pada mereka yang membaca tapi belum menerima daripada tauhid ini. Ketahuilah bahwa pertama kali dalam Al-Quran diperintahkannya untuk mentauhidkan Allah itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Di awal 5 ayat dalam surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. 2 ayat menjelaskan tentang orang-orang kafir. Dan kemudian 13 atau 14 ayat Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik. Makanya ayat ke-21-nya Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, yang namanya manusia itu terpanggil, baik dia orang mukmin, orang kafir, orang munafik, fasik, kufur dan sebagainya, itu terpanggil untuk apa? Beribadahlah kalian kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Khalaqakum, karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan fasilitas dalam hidup kita. Dialah yang memberikan kehidupan, kesehatan, makan, minum, sebagainya. Maka sudah sepantasnya kita ini beribadah kepada Dia, menyembah kepada Dia sebagai tanda syukur kepadanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan Allah juga memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, di antara nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah itu. Dan kita beribadah sama-sama secara berjamaah. Dan alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ya, mudah-mudahan sholat maghrib kita ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Baik, kita masuk kepada pembahasan kitab Tauhid, dalil yang keempat, yakni Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah.
hendaklah kalian ini beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, yuwahiduni, yaitu mentauhidkan aku, kata Allah. Sebagaimana tadi saya katakan soal Baqarah itu, ya ayuhan nasu la subudu, bulu itu yuwahiduni, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang beriman tapi tidak mentauhidkan Allah. Imannya cuma sekedar percaya. Saya percaya menciptakan saya Allah, yang berikan rezeki saya Allah, tapi tidak mentauhidkan Allah. Tidak menjadikan Allah satu-satunya ilahul haq, sesembahan yang benar-benar sesembahan kita. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali kita banyak beriman kepada Allah, tapi lihat kehidupannya tidak menunjukkan orang ini beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman sungguh-sungguh itu tidak pernah sedikit pun ada dalam hatinya keraguan terhadap perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Jangan seperti orang Yahudi. Ketika mereka diberikan pengarahan, pelajaran, mengajak kepada mereka kembali kepada tauhid, mereka jawab sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami maksiat kepada Allah, artinya menolak. Ini bukan ciri orang yang bertauhid. Iblis saja itu bertauhid. Iblis dia awalnya itu iblis itu bertauhid sebelum diusir oleh Allah dari surga. Tapi ketika Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia itu Adam alaihissalam, mulailah berubah ketauhidannya, keyakinannya. Karena iblis pada saat itu diperintahkan Allah untuk sujud sebagaimana malaikat. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dengan sombongnya iblis menolak. Karena awalnya itu iblis itu adalah bangsa jin. Kenapa dikatakan iblis? Ketika dia menolak, berubah namanya iblis, ablasa yablisu, iblisan, yaitu mengingkari, menolak, membantah. Itu iblis. Karena iblis melihat Adam bukan perintah Allah. Kalau iblis melihat Allah yang perintahkan, dia akan sujud, ikut sebagaimana malaikat diperintahkan. Tapi iblis melihat bukan Allahnya tapi Adamnya. Sampai dikatakan, Allah kenapa kau enggan sujud apa yang aku perintahkan? Iblis dengan sombong mengatakan, aku ini lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Kenapa? Karena Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Unsur api lebih hebat. Ukhruj, keluar kau, kata Allah. Ini sombongnya iblis. Hilang ketauhidannya. Nah, banyak orang yang tadinya dia belajar tauhid, dia sudah tahu apa itu tauhid, dia sudah tahu perbedaan tauhid dengan syirik. Bisa saja orang ini berubah dan ada sesuatu yang merubahnya, terutama bisikan syaitan yang enggan hamba Allah itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuh kita ini yang harus kita waspadai, yaitu syaitan. Iblis laknatullah dengan bala tentaranya berusaha agar manusia tidak mentauhidkan Allah. Makanya perlu di sini keistiqomahan. Istiqomah, teguh pendirian. Maka Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Artinya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua ini jangan sampai sedikit pun melakukan perbuatan yang menghapus pahala-pahala kita, menghapus kebaikan-kebaikan kita. Apa itu syirik?
Lain asyrakta la yahbatuna amaluk. Jika kamu itu syirik, melakukan penyimpangan dari tauhid, maka hanguslah amal-amal. Sia-sia kita sholat, sia-sia kita puasa, sedekah dan sebagainya, tapi masih syirik. Ya, makanya pengertian innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, kecuali orang ini bertobat dengan taubatan nasuha, yang meninggalkan kesyirikan. Seperti para dukun membawa kesyirikan, berhubungan dia dengan jin, dengan syaitan. Kalau dia bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh bertobat, hilangkan semua keyakinan-keyakinan atau ilmu-ilmu sesat, kembali kepada Allah. Ya, insya Allah diampuni dosa syirik itu. Kita sholat rajin, puasa rajin, kita berdoa kepada ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Tapi masih ada syirik yang kita lakukan, gak diampuni. Gak diampuni dosa kita. Terimalah amal ibadah saya ya Allah, tapi masih ada syirik, gak diterima amal ibadah kita. Jadi syirik inilah salah satu penghalang masuknya surga. Dan tauhid merupakan jelas jalur menuju surga. Oleh karena itu banyak sekali umat Islam ini masih banyak yang menganggap remeh tentang tauhid. Mereka menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang lain. Kajian tauhid tidak pernah. Mereka anggap bosan tauhid. Saya sudah tahu tauhid, sudah paham tauhid. Kita lihat para ulama-ulama kita sendiri yang mengajarkan tauhid, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ketika dia mengajar baru mulai, jamaah angkat tangan. Syekh, kalau bisa jangan ilmu tauhid saja dong diajarin. Kami sudah paham tentang tauhid. Apa jawab Syekh ini? Kamu sudah paham? Ya. Saya tanya kepada kamu. Seandainya di hadapanmu, kau lagi sedang jalan, di hadapanmu ada orang yang melakukan perzinahan secara bebas, apa yang kamu lakukan? Marah atau tidak? Marah dong. Marah, zina di jalanan. Marah saya. Semua mengatakan saya marah, saya akan hukum, saya akan pukul orang itu. Baik katanya. Nah seandainya ada orang yang pindah rumah, kemudian dia menyirami sesuatu, entah bunga, entah air, dengan keyakinan dengan air ini rumah kita akan selamat dan aman. Apa yang kamu lakukan? Apa ini termasuk dibenarkan atau tidak? Ini perbuatan apa? Jadi bergantungnya kepada sesuatu, bukan kepada Allah. Rumah yang dapat berkah itu adalah orangnya yang di dalam rumah tersebut dia beribadah kepada Allah. Itu yang buat berkah rumah. Rumah besar, isi rumahnya gak ada yang sholat, gak ada yang baca Quran, gak ada ibadah dalamnya. Ini gak berkah rumah. Maka dia menaburkan sesuatu rumah dari ujung depan sampai belakang. Apa itikadnya? Itikad, keyakinannya. Dengan menaburkan sesuatu ini supaya saya aman di dalam rumah, tidak ada gangguan dan selamat dari gangguan dan bencana atau musibah. Ini satu itikad yang batil, bertentangan dengan tauhid. Ini syirik. Apa yang kamu lakukan? Kamu diam. Diam orang ini, tidak bisa berkata apa-apa. Di sini perlunya tauhid. Justru orang yang berbuat maksiat begitu keras dia. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan tidak ada kekerasan, tidak ada suara. Itu urusan dia masing-masing. Begitu yang kita dengar. Ini pentingnya kita belajar tauhid. Kenapa? Karena tauhid inilah yang didakwakan para nabi dan rasul. Allah tidak akan mengutus para rasul dan para nabinya
kepada umat kalau tidak ada umatnya ini melakukan penyimpangan. Maka tugas para nabi dan rasul itu menyelamatkan umat dari kesyirikan, memperbaiki keyakinan mereka. Apakah sudah selesai tauhid di masa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW? Tidak. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat kita wajib masih pelajari tauhid. Kenapa Allah mengatakan ya Muhammad fadzakir inna fa'ati dzikra, beri peringatan kepada umatmu. Kenapa? Karena ada penyimpangan di situ, perlunya dinasihati orang itu, diingatkan. Jangan sampai Allah murka kepada kita semua. Di zaman-zaman para nabi dan rasul, murkanya Allah turun karena mereka melakukan kesyirikan. Mereka menentang para rasulnya. Apakah di zaman sekarang tidak ada? Justru banyak sekarang yang menentang rasulnya. Walaupun nabi sudah tidak ada, nabi sudah wafat, sahabat sudah wafat, tabi'in tidak sudah wafat. Jadi apakah kita tidak perlu beriman? Justru ini perkuatkan iman kita, tauhid kita. Karena menjelang akhir-akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Maka sampai Thalik bin Habib mengatakan wa idza waqa'atil fitnah fa'atfiuha bittaqwa. Kalau terjadi fitnah itu menimpa engkau, yaitu apa? Fitnah, bencana, musibah menimpa engkau, fa'atfiuha bittaqwa, padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Nah, takwa ditafsirkan oleh Thalik bin Habib ini tauhid. Padamkan dengan tauhid. Jadi orang bertakwa itu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak umat Islam ini terjebak kepada perbuatan syirik. Mereka merasa bangga dan mereka mengatakan ini enggak syirik. Syirik itu hanya berlaku di zaman Nabi. Menyembah berhala. Maka dalam kitab ini, baik Quran maupun hadis Nabi SAW, yang pertama dimunculkan, yang dilarang oleh Allah adalah al-isyrak billah, yaitu syirik kepada Allah. Ini penting bagi kita. Berapa kali para ulama-ulama kita memberikan nasihat pada umat Islam, pelajari tauhid, jauhi syirik. Pelajari tauhid, jauhi syirik. Kita nggak sadar yang kita lakukan ini sesuatu perbuatan syirik atau tidak. Kalau nggak belajar ilmu tauhid nggak tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat takut kepada kesyirikan. Walaupun dia seorang sahabat yang dijamin surga, tapi takut dia kepada syirik. Ketika dia terlambat sholat berjamaah, terlambat 1 rakaat, bayangkan. Kenapa? Karena sibuk dagang di tokonya, menjaga tokonya, yang menyebabkan dia ini terlambat 1 rakaat. Menangis Umar, takutnya bukan main. Karena dia mengkhawatirkan betul apa yang saya sibukkan ini jadi ilah, jadi Tuhan. Maka tokohnya ini diberikan kepada orang. Tuh bayangkan, tokohnya dikasih orang lain gara-gara telat 1 rakaat. Bapak punya kios, punya toko, 2 rakaat, 1 rakaat, bahkan semua rakaat kita tinggalkan gara-gara jaga toko. Berani gak kasih orang? Ini gara-gara toko ini, gara-gara kios ini saya ini terlambat menghadap Allah. Nih saya kasih kau nih buat kamu aja. Inilah seorang ulama, seorang waliullah
Orang yang bertakwa kepada Allah, yang paham tauhid, dia takut kepada syirik. Kita yang belum pernah tahu tauhid dengan benar, belajar tauhid nggak mau, tapi berani kepada syirik. Berani kepada syirik. Banyak umat Islam yang tidak tahu syirik itu bisa dari benda, meyakini benda ini ada sesuatu kekuatan selain Allah. Ini persis yang dilakukan orang jahiliyah musyrikin dulu. Masih percaya pada kerang yang ada di laut, di pantai itu ada kerang dikalungin. Diyakini ini penjaga kesialan. Kalau saya pakai ini, dijauhi akan sial dan juga bencana atau musibah. Diyakini benda ini ada kekuatan. Kita umat Islam ini, umat Nabi, wajib membersihkan hati kita dari syirik. Waktu saya ngajar di Cipondo itu bulan yang lalu di Majelis Taklim Yayasan Asyakirin itu, ada orang baru belajar tauhid. Dia baru duduk di Majelis Taklim itu, pas pelajaran saya tauhid waktu itu, bahas masalah tauhid. Ternyata orang ini banyak di rumah itu benda-benda yang dia anggap keramat. Dia punya cincin, punya keris, punya pedang segala macam. Itu semua ada isinya, Pak. Itu gimana? Hilangkan, bersihkan itu. Dan kalau bisa buang itu, karena akan membahayakan diri Anda. Rumah Anda tidak berkah. Tapi kita kan perlu penjagaan, Pak. Penjagaan kita cukup Allah, yang jaga kita Allah. Yakinlah. Makanya orang yang tidak yakin kepada kekuatan Allah, orang ini nggak bertauhid, nggak ngerti tauhid. Ini masih banyak mereka percaya. Ini kan saya beli itu, guru saya itu pakai ayat-ayat Quran, bacanya diisi pakai ayat Quran. Apa kamu tahu bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran pernah ditaruh di tongkatnya? Quran ditaruh di tongkatnya, dibacakan sehingga tongkat itu ada kekuatan. Pernah baca? Pernah dengar hadisnya? Belum pernah. Nah, orang sekarang ini lebih pandai dari Nabi. Sorban aja kita beli berapa duit sih sorban, Pak? Di pasar di Tanah Abang banyak sorban. Dibacain Quran bisa jalan, bisa terbang itu. Tuh. Makanya Imam Syafi'i tidak percaya dengan ilmu seperti itu. Kalau zaman sekarang dikatakan hoak itu, bohong. Itu permainan sihir, permainan setan. Bapak punya sorban, saya bacain. Bisa ada kekuatan di dalamnya itu. Itulah hebatnya syaitan. Makanya syaitan menggoda dari sejak kita lahir sampai mau meninggal dunia, sakaratul maut, syaitan selalu berada dekat kita menggoda. Hati-hati. Ketika dalam sakaratul maut syaitan menjelma seperti datangnya orang tua kepada kita. Orang tua kita sudah meninggal, dia diserupakan oleh syaitan itu. Datang membawa air. Karena orang, kata Nabi, dalam sakaratul maut itu sangat hausnya, bukan main, haus. Haus sekali, sama dengan saya sekarang haus. Maka syaitan ini menyerupai orang tua kita bawa air. Ya, kita ini butuh apa saat ini kalau kita tidak punya ilmu tauhid atau belajar tauhid dan hati kita tidak mentauhidkan Allah? Itu akan kita minta, wahai ibu bapak berikan aku minum. Syaratnya kau ikuti agama Yahudi. Agama Yahudi lebih baik daripada Islam. Iya, mau.
matilah dalam keadaan kita su'ul khatimah, enggak sempat baca la ilaha illallah. Imam Ahmad ketika dalam salatul maut itu ditalkinkan oleh anaknya, sebagaimana Rasulullah mengatakan lakinu amwatakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hampir mati, bukannya sudah mati, hampir mati, kalimat la ilaha illallah. Ditalkinkan oleh anak yang geleng kepala. Tidak, kata Imam Ahmad. Kaget anaknya. Ketika sadar, diberi kesempatan oleh Allah untuk bicara, Imam Ahmad berbicara. Tadi saya mengatakan tidak, karena datang syaitan memuji saya, engkaulah ulama yang paling hebat, katanya. Tidak, belum sampai di situ aku, nggak mau dipuji. Kalau sampai iya saya ulama paling hebat, saya ulama yang besar, itu terkena godaan syaitan. Jadi syaitan dengan berbagai macam cara menggoda manusia sampai mau mati pun kita digoda. Kalau kita tidak punya dasar tauhid, ini bahaya sekali. Orang yang bertauhid dibimbing oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, diberikan kekuatan. Dan kalimat la ilaha illallah itu bukan hafalan. Sekarang bisa hafalin bisa. Ketika dalam kubur ditanya man rabbuka, jawab aja Rabbi Allah, Tuhan kita Allah, Tuhan saya Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi kita, nabi saya adalah Allah. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Hafalin. Ya, tapi giliran nanti saatnya belum tentu kita bisa jawab. Kenapa? Yang menjawab itu amal kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Inilah pentingnya ulama ya membuat kitab-kitab tauhid disebarkan kepada manusia-manusia atau orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah. Pelajari ini. Berikan kepada orang-orang yang awam tentang tauhid, kasih tahu. Orang yang 25 tahun ngaji belum tahu masalah tauhid. Cuman dengar akidah, iman, nah itu dia tahu. Tapi tauhid dengan pemahaman yang benar, no. Ini survei saya survei orang-orang yang ngajinya lama. Ngaji lama. Tidak paham tauhid mereka ini. Dan tidak paham tentang ilmu Islam yang sebenarnya sunnah Nabi SAW. Lama ngaji tapi seperti itu. Jadi gurunya ini ngajarin apa gitu. Ini banyak sekali saudara kita ini. Makanya mereka ini orang dulu kalau ditanya dalilnya kiai. Mana dalilnya antum melakukan ini? Tanya sama kiai saya tuh, kiai dalilnya. Karena nggak pernah diajarkan Quran dan Sunnah dalil. Kalau masalah Islam, bicara masalah Islam harus Quran Sunnah dalilnya. Ada Quran Sunnah. Mana Qurannya? Mana Sunnah? Anda bicara Islam, bicara ibadah, mana dalil? Tuh. Tapi orang yang lama ngaji, orang dulu itu dalil mana? Nah, saya tanya kiai. Walaupun kita kasih Quran Sunnah, mereka nggak mau nerima. Karena udah kebiasaan apa dari kiai atau ustadz atau ajengan, ya orang mu'alim dulu sebut, itu yang diikuti. Oleh karena itu banyaklah generasi-generasi kita ini, ya tidak semua memang yang buta dengan tauhid. Mereka belajar tauhid, iya. Tapi tauhidnya berbeda cara pengajarannya, manhaj cara bertauhid beragama dengan benar, yaitu mentauhidkan Allah dengan benar, berbeda dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Beda. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang beribadah hanya kepada Allah saja. Tentang tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk ibadah, untuk mentauhidkan Dia. Semua tahu ayatnya, tahu.
Hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka tahu itu. Tapi pemahaman tentang ayat ini yang perlu ya lebih jelas lagi diberikan pemahaman. Karena mereka menyangka bahwa Allah menciptakan mereka, menciptakan kita semua ini adalah untuk main-main. Dengan mereka main-main di dunia ini, mensia-siakan waktu ini yang Allah berikan ini, sehingga mereka lupa pada kematian. Lihat hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun. Wa amal ma syi'ta fa innaka mazyun." 3 wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hakikatnya buat kita umatnya. Ya Muhammad, hiduplah semaumu. Silakan kau hidup mau. Kita diperintahkan Allah nggak melarang kita mau apa hidup, silakan. Tapi ingat, kita akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan mati. Itu sudah kepastian yang mutlak. Dan orang yang meninggal dunia itu, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, mereka ini ingin pulang lagi ke dunia. Karena mereka baru tahu diberikan oleh Allah. Ketika di alam barzah dia lihat sendiri langsung. Alam kubur sempit, gelap. Dia berjumpa dengan 2 malaikat. Kalau mereka ini tidak memiliki keimanan yang benar, amal soleh yang benar, mereka ingin pulang ke dunia ini. Apa keinginan mereka ingin pulang ke dunia ini? Cuma satu. Apa keinginan mereka ini? La'alli a'malu shalihan bima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini. Untuk apa, kata Allah? Aku akan melakukan ibadah, amal soleh yang pernah aku tinggalkan, ya Allah. Jadi baru menyadari manusia semuanya itu perlunya tauhid, perlunya ibadah kepada Allah dengan benar ketika datang kematian. Sekarang nggak ada penyesalan. Mereka yang nggak sholat, tertawa, gembira, berbuat maksiat, mereka nggak ada penyesalan. Belum. Mereka senang gembira. Tapi nanti ketika datang kematian, maka disitulah mereka baru menyadari butuhnya Allah. Baru dia membenarkan semua apa dalam Quran dan Sunnah. Selama ini dia tidak percaya dengan Quran Sunnah, tidak meyakini Quran dan Sunnah. Percaya iya, tapi tidak meyakini kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Nanti mereka baru percaya, mereka baru yakin. Oh, benar di Quran, ya Allah. Kembalikan aku ke dunia, Allah. Aku ingin ibadah sesuai dengan Quran Sunnah. Itu banyak manusia nanti. Yang sudah ibadah pun juga ingin pulang. Kenapa? Karena ibadahnya tidak benar kepada Allah. Ibadahnya bercampur syirik. Dia ingin pulang juga kembali. Apa kata Allah? Kalla. Tidak mungkin, kata Allah, kau kembali ke dunia. Tidak mungkin. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda-nunda orang yang sudah mati, yang orang sudah tetap di ajalnya ini oleh Allah, tidak akan bisa kembali hidup lagi. Tidak akan kembali ke dunia ini. Ini ayat justru bantahan kepada orang yang percaya ruh itu pulang ke rumah. Jadi orang kalau meninggal dunia itu selama 1 minggu 7 hari masih ada di rumah, 40 hari masih ada di rumah. Jadi malaikat nungguin kuburan kapan datang ini. Apalah ta'qilun. Lihat proses bagaimana ketika ruh dicabut oleh
malaikat maut. Dibawa oleh para malaikat ke langit pertama, kedua, ketika kalau dia orang soleh, kalau dia orang beriman kepada Allah, harum baunya. Ini ruh siapa? Fulan bin Fulan. Dibuka pintu pertama, kedua, ketiga, sampai ke 7. Allah balikan lagi ke jasadnya. Ini yang baik. Tapi kalau yang buruk nggak diterima, pintu pertama nggak dibuka, dilempar aja langsung kembali ke jasadnya, bau busuk itu. Nah, jadi ketika ruhnya itu ya dicabut oleh malaikat, dibawa ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai 7. Kalau dia baik, dikembalikan lagi. Jadi bukan ada di rumah. Apalagi menjelang Ramadan, rame ntar. Ya, yang sudah meninggal orang tua laki, yang laki, ya bapak meninggal, istrinya yang masih percaya, dia bilang sama anaknya, "Nak, ini sebentar lagi bulan Ramadan. Ya, semua orang meninggal pada pulang. Ya, makanya ibu siapkan nih, mau ke pasar, beliin kesukaan bapakmu. Apa itu? Pokoknya ada." Ya, dan saya tahun berapa ke Bumiayu itu pas 3 hari lagi mau Ramadan. Sore hari semua orang-orang tua, remaja itu, anak muda bikin lampu panjang sekali. Wah, saya bilang ada apa nih? Pak, kok bikin lampu panjang terang? Nggak tahu dikit lagi Ramadan. Iya, Ramadannya iya. Ya, terus dikit lagi nih orang meninggal mau pulang. Jangan sampai dia nyasar pasang lampu. Masih punya keyakinan seperti itu. Ibunya bilang, "Nak nih, ibu bikinin kopi kedoyanan bapakmu. Lihat tuh, besok kopinya habis. Besok hari benar tuh, nak habis nak. Iya, sayang makan bu, katanya, sayang minum." Ini anaknya. Ini banyak seperti keyakinan. Ruh pulang, tidak akan pulang. Bertentangan dengan surat Al-Mu'minun 99 sampai 100. Lihat. Wa mi waraihim barjahu ila yaumi yub'atsun. Di belakangmu alam barjah, di mana kau tempat tinggalmu sementara di sini sebelum hari kiamat dibangkitkan kamu nanti. Jadi semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi nggak ada ruh yang keluar dari kubur. Kalau ruh keluar bisa keluar dari kubur datang lagi ke rumah, enak, kita juga ngapain dalam kubur sempit. Ya, dengan pulang, kan begitu logikanya. Ya. Rasulullah SAW ketika menguburkan jenazah sahabatnya, Rasul memberikan sedikit tausiah. Yang intinya adalah supaya manusia ini sadar bahwa dia akan mati seperti saudaranya ini. Kita bapak, saudara sekalian, jamaah sekalian, sering kan nganterin orang ini meninggal jenazah ke kubur, sering nggak? Pernah ikut mandiin? Pernah. Pernah ikut kafanin? Pernah. Sholatin? Iya. Kubur? Ikut juga. Pernah gak dalam hati kita ini ada renungan setelah pulang dari kubur, bahwasannya sesuatu itu, apa yang dikatakan Allah itu benar, apa sesuatu itu kematian. Jadi kalau kita sekalian mau ziarah kubur, Nabi katakan banyak-banyak ziarah, karena ziarah kubur itu tudzakirul akhirah wa fi riwayatin ukhra tudzakirul maut. Tujuan ziarah kubur itu untuk ingat akhirat, untuk ingat mati. Gak ada tujuan lain. Rasul ajarkan seperti itu. Lihat sekeliling kita banyak tuh saudara kita yang sudah dikubur, sudah berpulang. Nah, sekarang baru saja kita ngubur saudara kita ini. Besok barangkali kita yang dimandiin, kita yang dikafanin, kita yang dikuburkan, disolatkan, dikuburkan. Bisa terjadi. Bahkan ada orang yang baru pulang dari kubur 2 hari meninggal. Ini realita, kenyataan. Baru ikut kubur, dia ngomong, kesian orang itu. Kenapa? Sakit lama. Emang kalau enggak ini, Allah ini kesian kok, dia meninggal dunia itu. Ada juga yang meninggal mendadak. Baru saja ngobrol sama saya, baru saja dia bicara dengan saya di warung kopi, besoknya dengar meninggal. Ada seperti itu.
Yang ngomong ini 2 hari kemudian meninggal dunia juga. Tuh, kita nggak tahu. Bisa saja sih ngomong gini pulang meninggal, bisa. Ya. Ya sekarang permasalahannya apa bekal kita untuk menghadap Allah itu kalau kita sudah datang kematian. Itu bekal kita. Makanya Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairi zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa tadi? Kata Thalik bin Habib, kita memiliki tauhid yang benar. Kita punya tauhid yang benar, aman dunia dan akhirat. Aman. Asal saja tidak bercampur dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa iman di sini tauhid. Adapun orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan tauhidnya tidak mencampur adukannya dengan kezaliman, zalim sini adalah kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang berhak mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah. Diberikan keamanan dan diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Itu janji Allah kepada orang yang bertauhid. Ini bekal yang terbaik, Pak. Makanya belajar tauhid itu sungguh-sungguh. Ya, bukan berarti saya mengajar tauhid ini saya bersih, orang bersih, tidak. Saya manusia biasa. Tapi yang penting berusaha jangan sampai kita melakukan kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ya syirik kecil inilah terkadang kita nggak sadar. Ya, sholat ria, baca Quran ria, ceramah juga bisa ria. Ceramah yang menggebu-gebu, berani dia, orang wah berani orang itu ya. Nah, dibilang begitu kagum kita sendiri yang penceramah itu. Iya, saya dibilang berani, ya, saya berani. Nah, udah masuk. Di sini nggak ada ustadz kayak saya tuh. Itu udah masuk, hati-hati para ustadz. Orang baca Quran, kita di belakangnya, suaranya kita nggak bagus, masih bagusan saya Bapak. Nah itu, ujungnya ada, riaknya. Ini nggak sadar. Makanya Nabi SAW mengatakan asyirku min hajil ummati akhfa min dabibi namlah. Halus sekali syirik itu masuk kepada kita ini seperti semut yang berjalan di waktu malam. Semutnya hitam, berjalan di batu yang hitam, di waktu gelap malam nggak kelihatan, pelan gitu. Seperti rambut dalam tepung dicabut pelan-pelan, nggak terasa datang pada diri kita syirik ria itu. Makanya Nabi sendiri mengatakan, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku sangat khawatir, takutkan kepada kamu, katanya. Kepada kamu itu umat kita ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Alaikum asyirkul asghar. Masuk terjerumus pada perbuatan syirik kecil, bukan syirik besar, syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Syirik kecil itu riya. Ya, ini masjid kalau bukan saya yang bangun siapa lagi? Dana yang paling besar saya, tapi ngapa nggak cantumin nama saya? Kenapa nggak disebutin dalam pengumuman Jumat? Nah, dia mau diumumin. Nah, sekarang kalau saya diumumin mau ngapain? Ya diumumin aja pokoknya nama saya lah. Dulu ada cerita seorang raja membangun masjid. Dia tidak bolehkan orang lain ikut nyumbang. Saya yang tekal semuanya. Ini masjid. Jangan orang lain masukkan sepeser pun. Saya yang tekal semua biayanya, tukangnya, segala macam. Saya. Dibikinlah masjid megah sekali. Setelah jadi orang kagum. Bagus nih masjid. Megah, gagah.
dan tertulis di pelang itu nama dia. Ya. Nama pemimpin itu ditulis nama dia. Suatu saat pemimpin ini mimpi. Dia mimpi di pelang plat masjidnya itu bukan nama dia. Akhirnya disuruh ajudannya, coba kamu lihat di pelang itu benar gak nama saya masih ada. Dilihat masih ada betul, iya. Besok mimpi lagi, sama mimpinya sampai 3 kali mimpi. Kok nama perempuan, nama wanita tertulis di pelang itu, ya, bukan nama saya. Akhirnya raja ini mengatakan, coba kamu cari wanita yang namanya ini. Disebutin nama itu. Dicari ketemu. Ternyata seorang wanita tua yang miskin. Kita ditanya, benarkah namamu Fulan bin Fulan? Iya. Betul? Iya. Saya ini bermimpi 3 kali. Kenapa nama kamu ada di pelangi itu bukan nama saya? Apakah kamu pernah menyumbang untuk kemegahan masjid yang dibangun ini? Kata wanita itu, boro-boro saya bisa bangun masjid, makannya susah katanya. Nggak mampu saya, wahai Tuhan, untuk bangun masjid ini. Nggak mampu. Benar kamu tidak? Ya tidak. Jadi kenapa saya mimpi seperti itu? Kok nama kamu? Dia nggak ikhlas nama dia hilang itu. Akhirnya itu mengatakan, mungkin barangkali pernah memang ada seekor kuda dekat di masjid itu, di samping masjid itu. Dia ingin minum, ingin makan, terikat kakinya, jadi nggak nyampe. Kaki terikat, nggak nyampe untuk minum. Maka saya bukakan itu. Itu berada dalam masjid, bukan selain masjid, dalam masjid. Saya bukakan kuda itu tali-talinya sehingga dia bisa dengan leluasa makan dan minum di situ. Oh iya itu barangkali katanya. Akhirnya sadarlah raja ini, saya yang tidak ikhlas. Ibu ini menolong walaupun dia hewan dengan ikhlas. Sadar. Akhirnya diganti pelang itu nama wanita itu. Tolong diganti nama saya pelangnya, nama orang tua ini. Tahu? Gara-gara itu dia mengaku tidak ikhlas. Kenapa? Supaya orang tahu yang bangun ini siapa? Saya. Menunjukkan ketidakikhlasan. Ya, ini termasuk syirkul asghar, riya. Kalau bukan saya, anak kamu ini sakit, saya tolong, mati anak kamu tuh. Jangan ungkit-ungkit masa-masa yang pernah kita lakukan kebaikan kita kepada orang lain. Hilanglah amalan kita itu, hapus. Nggak boleh. Nah, ini pentingnya tauhid. Dari segi amal saja banyak kita tanpa sadar melakukan perbuatan syirik kecil. Ya, syirik kecil. Nah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita belajar tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, taufik hidayah pada kita, membuka mata hati kita bahwasanya memang kita butuh tauhid. Ini merupakan bekal kita nanti menuju rumah Allah, nanti surga. Ya, Allah kasih kita surga berkat tauhid kita kepada Allah. Ada juga memang orang yang bertauhid disiksa dulu di akhirat nanti. Manakala ada dosa yang dia belum taubat barangkali. Allah ampuni atau tidak Allah ampuni, itu hak Allah. Kalau Allah tidak ampuni disiksa, tapi enggak abadan, tidak selamanya. Allah angkat dia dari neraka, dimasukkan dalam surga. Itulah manfaat tauhid. Nanti kita akan pelajari itu. Ya, tentang keutamaan tauhid. Makanya sabar, belajar itu sabar. Jangan terburu-buru. Ya, sabar. Insyaallah dengan sabaran ini kita mendapatkan ilmu. Dan doakan juga saya supaya saya sehat walafiat dalam mengajar. Ya, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ada manfaat bagi kita semua, khususnya buat saya. Dan mudah-mudahan kita semua sekeluarga ya benar-benar paham untuk mentauhidkan Allah dengan benar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang muwahhid,
ya hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.